Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri. Kali ini, dalam review monitor gaming kelas atas dari Asus, yaitu ROG Swift PG32 UKI. Kalau kamu adalah gamer yang membutuhkan monitor serba bisa, alias cocok untuk segala kebutuhan, mulai dari hiburan hingga pekerjaan kreatif, mungkin monitor ini akan cocok buat kamu. Karena ROG Swift PG32 UKI ini punya spesifikasi dan fitur yang berada di posisi teratas monitor di tahun 2021 ini. Semuanya ada, lengkap. Penasaran dong dengan kelebihannya? Yuk simak baik-baik video ini sampai habis ya. Dalam paket penjualannya, ROG Swift PG32 UKI dibekali power adapter 180 watt, HDMI 2.1, kabel DisplayPort, kabel power dengan berbagai stiker ROG, kabel USB upstream, dan pastinya monitor itu sendiri. Ini dia monitornya. ROG Swift PG32 UKI tampil dengan desain yang stealthy, aura gaming yang sangat kental, tapi tetap terasa minimalis akibat frameless desainnya. Garis desain aksen khas ROG sangat mendominasi desain produk ini. Terlihat dari branding ROG dengan RGB aurasing di bagian belakang yang cukup besar. Bagian stand dengan desain V yang berkonsep gaming. Sejatinya, monitor ini memang adalah sebuah monitor gaming ya. Kokoh dan padat. Menjadi tanda build quality adalah sektor yang sangat diperhatikan dalam pembuatannya. Untuk urusan build quality, ROG memang tidak perlu diragukan lagi. Pembuangan udara panas dari monitor ini cukup banyak. Dengan rongga yang cukup luas, ada pada bagian bawah belakang monitor. Mengingat ini adalah monitor dengan kategori high performance yang pasti akan menghasilkan panas tentunya, exhaust adalah suatu keharusan. Power adapter yang berada di luar atau eksternal juga sesuatu yang bisa kami nilai positif. Di mana power adapter 180 watt yang dipakai di monitor ini pasti menghasilkan panas dong. Dan tidak berada di dalam bodi monitor adalah langkah yang tepat dari Asus. Untuk urusan engsel, ini mungkin poin yang paling krusial bagi sebagian orang, dan ROG Swift PG32 UKI berhasil menyediakan fungsi dan estetik pada saat yang bersamaan. Karena monitor ini memiliki engsel yang bisa melakukan tilt, head adjustment, dan swivel. Meskipun minus kemampuan untuk posisi vertikal. Tersedia juga partisi kabel manajemen pada bagian belakang stand yang bisa dibuka tutup untuk memudahkan kamu dalam mengatur arah kabel agar terlihat semakin clean. Sementara untuk urusan port, di bagian belakang terdapat power DC in, DisplayPort 1.4, audio jack, USB upstream, 2 HDMI 2.1, dan 2 USB 3.0 Type A. Sementara pada bagian belakang kanan, terdapat joystick, beberapa tombol untuk mengatur menu on-screen, dan tombol power. Oh iya, bagian belakang bawah pada kiri dan kanan monitor ini juga terdapat speaker stereo 5 watt yang kualitasnya bisa kalian rasakan nanti. ROG Swift PG32 UKI memiliki spesifikasi yang diperuntukkan untuk gamer yang mementingkan kualitas visual, dan monitor ini kaya akan fitur-fitur pendukung. Terlebih, jika kalian bukan orang yang hanya akan bermain game sepanjang waktu. Secara singkat, monitor ini memiliki kecerahan layar 600 nits, resolusi Ultra HD atau 4K, yang berpanel IPS dengan warna yang sudah dikalibrasi. Tidak berhenti sampai di situ aja. Akurasi warna dari panelnya juga sangat baik dengan 160% sRGB dan DCI-P3 98%. Sudah lebih dari cukup untuk kalian yang membutuhkan layar untuk urusan multimedia, bahkan untuk kelas profesional. Monitor ini memiliki refresh rate 144 Hz dan respon time 1 millisecond yang dapat ditingkatkan secara manual hingga 155 Hz yang akan sangat membantu gamer kompetitif. Menu on-screen display yang ditampilkan ROG PG32 UKI ini punya user interface yang sangat simple, sehingga mudah untuk dipahami. Di sana, terdapat dua menu utama, yaitu Game Plus dan Game Visual.
Game Plus memiliki 5 fitur penting yang bisa dimaksimalkan untuk bermain game. Terdiri dari Sniper Mode untuk window yang lebih zoom untuk melatih aim, Crosshair yang seperti fitur wajib untuk monitor gaming, karena mungkin saja beberapa game ada yang tidak menyertakan crosshair. Timer, sebuah fitur yang menarik untuk kamu yang memanglah suka lupa waktu, di mana fitur ini sudah dilengkapi countdown. Yang keempat ialah FPS Counter, di mana ini hanya akan aktif ketika Adaptive Sync dalam keadaan menyala. Dan yang terakhir adalah Display Alignment, yang akan sangat membantu untuk menyelaraskan penggunaan jika kamu ingin menggunakan monitor lebih dari satu. Game visual yang berisikan preset yang memudahkan untuk penyesuaian warna tampilan sesuai dengan game yang dimainkan. Yang terdiri dari Racing, MOBA, Cinema, RTS atau RPG, FPS Mode, sRGB, Scenery, dan disediakan juga sebuah preset yang dapat dikustomisasi dengan nama User Mode. TLMB Sync atau Extreme Low Motion Blur adalah fitur unggulan dari Asus untuk monitor ini yang mirip dengan teknologi dari Nvidia, yaitu Ultra Low Motion Blur. Sebuah teknologi yang memungkinkan diaktifkannya teknologi motion blur dan adaptive sync secara bersamaan, sehingga menghilangkan ghosting dan tearing untuk memastikan visual yang sangat tajam pada frame rate yang tinggi saat bermain game. Karena memang monitor ini dapat bekerja dengan adaptive sync dari Nvidia G-Sync maupun Radeon FreeSync. ROG Swift PG32 UKI hadir dengan fitur HDR 600, yaitu sebuah sertifikasi teknologi dengan kegunaan memberikan kontras yang lebih halus dan lebih tajam antara area paling gelap dan paling terang di layar. Fitur ini juga menghadirkan peak luminance 600 nits yang mengagumkan untuk menampilkan gambar yang lebih cerah. Kami sudah mencoba kecepatan refresh rate monitor ini di UFO Tester dan mendapatkan hasil gambar yang cukup jelas dan tidak berbayang, yang menandakan bahwa monitor ini cukup stabil dalam menampilkan gambar secara cepat. Kami juga mencoba memainkan game-game seperti Far Cry 6, Rift Breaker, Cyberpunk 2077, Dota 2, dan juga Valorant dengan rig yang memiliki spesifikasi Ryzen 9 3950X dan Asus TUF RTX 3080 demi mendapatkan FPS maksimal dan dapat menguji pengalaman bermain dengan refresh rate kencang hingga 155 Hz. Dalam memainkan game kompetitif PC seperti Valorant, refresh rate hingga 155 Hz ini dan respon time 1 milisecond yang dimilikinya membuat game ini semakin smooth ketika dimainkan. Aim yang lebih akurat dan perpindahan gambar yang terasa sangat halus untuk game-game bertempo cepat. Ketika dicoba memainkan game AAA di PC, terdapat perbedaan dari segi kualitas gambar yang terlihat tajam dan enak dipandang. Terlebih jika game yang dimainkan sudah support HDR. Monitor all-rounder ini juga kami tes menggunakan konsol PlayStation 5. Meskipun monitor ini jadi tidak dapat mengeluarkan kemampuan maksimalnya, karena memang PlayStation 5 baru mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Akan tetapi fitur HDR pada monitor ini sudah klop dengan game-game PS5 yang telah mendukung HDR. Dua speaker 5 watt pada ROG Swift PG32 UKI jadi pelengkap yang manis jika kamu adalah orang yang senang dengan setup yang minimalis, yaitu tanpa kehadiran speaker eksternal. Kualitas speaker internal dari monitor ini bisa terbilang lumayan. Kami tidak punya ekspektasi lebih sebelumnya, mengingat powernya yang hanya 5 watt dengan konfigurasi stereo tanpa bass dedicated. Tetapi, setelah mencoba mendengarkan suaranya, sepertinya tanpa speaker eksternal pun tidak akan menjadi masalah jika menggunakan monitor ini. Salah satu yang paling mempengaruhi dari kualitas gambar, selain dari kekuatan kartu grafis PC atau konsol yang digunakan, adalah kemampuan monitor dalam memberikan output visual yang baik. Dalam kasus ini, ROG Swift PG32 UKI bisa menjadi solusi bagi kalian yang suka main game dengan setting rata kanan alias spek mentok.
Monitor ini dapat menampilkan semua yang terbaik dari game AAA, game kompetitif, di PC maupun konsol. Akurasi warna yang sangat baik dengan 160% sRGB, refresh rate yang sangat tinggi hingga 155 Hz, hadirnya SDR 600, ILM Sync, hingga dilengkapi berbagai fitur yang sangat lengkap untuk kebutuhan gaming. Jika tertarik untuk memilikinya, ROG Swift PG32 UKI dibanderol dengan harga Rp27.299.000 yang sudah dilindungi oleh garansi full dari Asus selama 3 tahun. Oke, itulah review kotak game untuk monitor gaming ROG Swift PG32 UKI. Like video ini kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Kotak Game kalau belum ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.